Skenario Danu dari awal itu bohong. Apakah sekarang keterangan tersangkanya benar atau tidak? Mana kita tahu. Selama ini dia berbohong terus. Nah, di dalam keterangan sebagai tersangka, Danu sudah diperiksa. Dan seperti rangkaian peristiwa yang ada di dalam rekonstruksi. Yang lucunya, menurut keterangan menunggu di dekat jasad korban Sugi Sulakini sampai sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Tidak melakukan apa-apa, cuma disuruh tunggu lagi. Oke, tunggu lah. Siap. Namanya masih di kamar mandi ya? Masih. Terus setelah itu Pas kemudian saya mau noleh begitu terlalu azan yang mulia. oh azan. Azan dulu yang mulia. Berarti kalau azan kan sudah dipastikan kan subuh. Kadi relatif kadi tuli. Ku batu sana kan itu. Ku batu itu ya na. Di bawah sih ya nama kabur paeh ya. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat kan tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sebenarnya kasus ini kan sudah ada rekonstruksi, sudah ada keterangan Danu, sudah ada dakwaan. Itu sebenarnya adanya sesuatu Danu bersama Waida. Ini yang membuat kasus ini mutar dia. Ini jam 5.30 itu atau setelah subuh gitu. Mari kita coba di dalam dakwaan. Di dalam dakwaan itu Danu menunggu korban Ibu Tuti di depan gudang itu sekitar sampai jam 4.30. Kalau di dalam keterangan Danu, dia menunggu di sana sampai terdengar suara azan. Lalu kita masuk ke dalam dakwaan, lalu menaikkan korban. Kan seperti itu. Lalu usai menaikkan korban, sekitar jam 6.30 atau setengah 7, itu Danu bersama Yosep katanya masuk ke dalam rumah. Berarti sekitar setengah 7 kita buat asumsinya baru usai menaikkan korban. Kita ambil keterangan Danu. Danu mengatakan bahwa menunggu korban sampai terdengar suara azan, lalu setelah matahari mulai terang, matahari mulai terbit jam 5.54, lalu baru menaikkan, baru diajak membopong korban. Kan seperti itu. Berarti kalaulah kita mengkaitkan dengan keterangan saksi, contoh itu supir angkot melihat terhalang oleh mobil Alphard, berarti ada mobil Alphard pergerakannya keluar. Begitu juga Yogi melihat 3 orang di depan TKP laki-laki. Begitu itu kan semua berarti sekitar jam 6 lewat. Begitu juga kalau kita melihat keterangan Pak Ajat tidak dihadirkan di persidangan, tetapi dia melihat mobil Alphard di tanah kosong. Dia mau membeli bubur sekitar jam 6, berarti dari rumahnya lewat ke sana dia melihat mobil Alphard. Jadi apa intinya? Mobil Alphard itu keluar, sahabat-sahabat AK. Danu itu ada di TKP. Kenapa Danu tidak bongkar? Mutar dia analisa AK di sini. Lalu sahabat-sahabat AK, karena pergerakan mobil Alphard itu keluar, tentunya kita menganalisa korban belum dinaikkan. Nanti mundurlah dia seperti yang kita lihat pada akhirnya bannya naik ke atas. Itulah baru dinaikkan korban. Usainya sekitar jam 6.30 atau setengah 7. Setelah itu katanya Danu bersama Yosep masuk ke dalam rumah. Kan semestinya Danu bisa membongkar siapa yang 3 orang dari keterangan Yogi, siapa yang pakai baju kotak-kotak, siapa yang masukkan
ke tanah kosong. Ini kan semua tidak ada yang dibahas Danu. Dicampur aduk dalam analisa AK itu. Jadi konteksnya, benarkah Abi menyupir itu sekitar jam 6 lewat? Kan berarti mundurnya itu jam 6 lewat. Itu sudah tidak sesuai lagi dia sahabat-sahabat AK dengan keterangan Danu ini. Karena apa? Karena Danu bersama ibunya jam 5.30. Mungkinkah Danu itu meninggalkan Yosep Mimin Arigi Abi? Ya nggak mungkin. Berarti dengan siapa? Ini kan sebenarnya tanda tanya di sana. Karena kita menganalisa berdasarkan dakwaan, berdasarkan sinkron keterangan Danu di depan gudang menunggu. Buat apa ditunggu? Yang satu dakwaan sampai 4.30, yang keterangan Danu sampai mendengar suara azan. Tetapi menaikkannya usainya jam 6.30. Kan jauh waktunya itu. Berarti ada jeda waktu yang selalu agak analisa itu. Beranikah ini dibuka terang benerang? Dan siapa supir mobil Alphard itu? Kan sampai ke tanah kosong. Bahkan keterangan Yoris juga di HS kan mengatakan mobil itu kaditu kadieu. Jadi terakhirnya mobil itu tentunya seperti yang kita lihat, bannya ke atas. Jadi mundurnya itu ya sekitar jam 6 lewat itu. Karena korban mau dinaikkan setelah matahari mulai terang. Berarti mobil mundur dulu. Itulah analisa AK, sahabat-sahabat AK. Mari dengarkan potongan video ini. Untuk apa saudara datang ke bibi yang seperti kuda itu? Kan tidak melakukan apa-apa, cuma disuruh tunggu aja, tunggu lagi. Oke, tunggu lah. Siap. Amir masih di kamar mandi ya? Masih. Terus setelah itu? Setelah itu pas kemudian saya mau noleh begitu terlalu azan yang melihat. Oh, azan Azan dulu yang melihat. berarti kalau azan kan sudah dipastikan kan subuh. Setiap kamu. Oke, terus? Nah, nggak lama matahari agak terang kemudian. Ya. Nah, dari situ saya dipanggil ketemu, ayo angkat semua. Oke. Ayo bro, diangkat. Iya. Ke mana? Kalau ini dia nggak bilang, Pak. Suruh angkat aja saya. Angkat. Siap. Iya, diangkat. Iya. Pastikan dulu kita angkat kan. Mana mungkin diangkat terus. Ayo kan mau biarkan usaha. Ayo. Kan mau biarkan. Di teras depan gudang belakang. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu tunggu. Dan kemudian saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu menunggu di dekat jasad korban Sugi Sulakini sampai sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Setelah sampai garasi dan pada saat sampai di garasi, posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi kepala mobil sudah menghadap ke jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik ke teras rumah serta pintu belakang sudah terbuka. Kemudian saksi Abi Aulia turun dari mobil dan mengambil posisi di bagian di sebelah kanan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Lalu secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat jasad korban Tuti Sulakini yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya agak menekuk. Setelah itu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu diam di garasi dekat mobil, sedangkan saksi Ari Gireksa Pratama dan saksi Abi Aulia tidak terlihat lagi. Dan beberapa saat kemudian terdakwa melalui pintu depan membopong atau mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu lalu dimasukkan di bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi ditumpuk di atas jasad korban Tuti Sulakini, di mana bagian kepalanya berada di atas kaki jasad korban Tuti Sulakini dan kakinya berada di atas kepala jasad korban Tuti Sulakini. Bahwa sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dan setelah berada di ruang tamu lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menyiramkan air. Sekitaran jam 6 saya tahunya waktu itu nggak curiga, bahkan itu mobil korban, cuman lihat parkir aja ke sana, udah segitu aja. Parkirnya itu kayak gimana Pak? Mungkin ya itunya ke atas, kepala mobilnya itu ke atas. Kepala mobilnya itu ya, ke dalam rumah, ya, ngadep ke arah. bukan yang sebelah sananya.
Oh, jadi di luar garasi ya? Iya, luar garasi. Di luar garasi. Posisinya Bapak sempat lihat nggak ada orang yang ada di dalam mobil itu? Nggak lihat. Ya. Yang nyetir, Iya. gitu misalnya. Itu jam berapa ya Pak? Sekitaran jam 6-an. Dilihat itu mobilnya emang lagi naik itu, lagi gerak itu, atau emang mobilnya diem aja? Lagi gerak. Lagi gerak. Ya. Oh, berarti baru parkir gitu ya Iya. ceritanya? Mobilnya bener sih dia cenanya. Kadi relatus kadi teri. Aku bakso saya kayak gitu. Itu batur itu ya na. Aki bawa sih ya nama kabur paeh ya. Iya. Saya ya kunci otomatisan orang. Mobilnya bener sih dia cenanya. Kadi relatus kadi teri. Aku mobilnya bener sih dia cenanya. Kadi relatus kadi teri. Ya kan? Keterangan Danu itu ada tanggal 23 September 2023. Kemudian itu keterangan saksi terakhir. Di mana di keterangan saksi terakhir itu awalnya dia bercerita bahwa Danu itu mencari angin jam 3.25 menurut keterangan Danu dan keterangan saksi. Kemudian datang ke TKP dan di TKP sudah ada banyak orang. Kemudian dia masuk mengendap-endap. Dia melihat kejadian yang ada di TKP, tetapi orang yang di TKP tidak mengetahui kedatangan Danu. Padahal itu setengah 4 subuh katanya. Keterangan itu dibuat oleh Danu pada tanggal 23 September 2023. Dan itu diralat pada tanggal 16 Oktober. Ketika Danu sudah jadi tersangka, bahwa keterangan yang ke belakangnya dicabut. Artinya semua skenario Danu dari awal itu bohong. Apakah sekarang keterangan tersangkanya benar atau tidak? Mana kita tahu. Selama ini dia berbohong terus. Nah, di dalam keterangan sebagai tersangka, Danu sudah diperiksa. Dan seperti rangkaian peristiwa yang ada di dalam rekonstruksi. Yang lucunya, menurut keterangan Danu di dalam keterangan tersangka itu, Danu ada di TKP sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi-pagi Danu masih ada di TKP. Nah, inilah yang jadi pertanyaan kita. Apakah sekarang keterangan tersangkanya benar atau tidak? Mana kita tahu. Selama ini dia berbohong terus. Nah, di dalam keterangan sebagai tersangka, Danu sudah diperiksa. Dan seperti rangkaian peristiwa yang ada di dalam rekonstruksi. Yang lucunya, menurut keterangan Danu di dalam keterangan tersangka itu, Danu ada di TKP sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi-pagi Danu masih ada di TKP.